tadi kan? Udah ya. Sekarang absen ada yang masuk 1. Siapa namanya? Rika. Gimana kabar hari ini? Baik semua ya. Udah siap untuk belajar hari ini belum? Nah, udah sholat subuh belum tadi? Udah semua ya. Terus hari ini kita masih bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9, masih tentang bab zakat. Bab zakat. Nah, di sini kita masuk ke zakat mal. Nah, di sini kita masuk di zakat mal. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mempelajari yaitu pengertian dari zakat mal. Lalu ada dalil. Yang kedua itu dalil. Dalil dari zakat mal. Terus yang ketiga itu ada syarat-syarat zakat. Yang keempat itu harta yang akan dizakatkan. Lalu yang terakhir itu ada nisab. Nah, jadi kita belajar hari ini ada 5 pembahasan tentang zakat mal. Nah, yang pertama, sekarang kita perhatikan PPT ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama itu ada, semuanya perhatiin ya. Yang pertama pengertian dari zakat mal. Ada yang tahu pengertian dari zakat mal? Selain baca itu, ayo selain baca itu ada yang tahu? Tunjuk tangan. Jadi zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi tujuan zakat mal ini adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Lalu yang untuk kedua itu ada dalil tentang zakat mal, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Ini kita baca bersama-sama. Terus ibu mau satu orang maju untuk membacakan. Kita baca sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi
si untuk siapa namanya? Maulia. Nah, jadi itu tadi dalil dari zakat mal. Jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada berapa? Kemarin masih ingat yang menerima zakat itu ada berapa? 8. Ada 8 golongan. Jadi yang pertama itu fakir, ada miskin, ada amir, mu'alaf, riqab, gharib, sabilah, ya, itu ada 8 golongan. Lalu yang ketiga itu ada syarat-syarat muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu apa? Muzaki itu apa? Ya, jadi muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat atau mengeluarkan zakat. Nah, syarat-syaratnya di sini ada yang pertama itu beragama Islam, yang kedua merdeka, tidak hamba sebaya, yang ketiga harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain, yang keempat harta mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu yang terakhir sudah 1 tahun dimiliki. Jadi dari syarat-syarat kelima ini orang yang mengeluarkan zakat itu harus memenuhi syarat-syarat dari kelima ini. Yang pertama itu beragama Islam. Jadi dia harus beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam boleh saja, tapi di hukum Islam tidak berlaku untuk non Muslim. Yang kedua itu ada merdeka dan tidak sahaya, yaitu orang-orang yang hamba sahaya itu kayak perbudakan gitu ya. Lalu ada harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Maksud sini adalah hartanya itu benar-benar milik kita, jangan milik orang lain, atau minjam tetangga, atau minjam punya teman, pinjam punya yang lainnya itu nggak boleh. Itu harus milik sendiri. Lalu yang keempat itu harta mencapai 1 nisab. Apabila harta yang ia miliki sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan minimal harta yang wajib dikeluarkan itu ada. Nanti ada yang kelima itu pembahasan tentang nisab. Nah, jadi setiap harta yang dikeluarkan itu ada nisabnya, ada minimal zakat yang akan dikeluarkan. Yang kelima itu sudah 1 tahun dimiliki. Jadi harta yang kita miliki itu harus 1 tahun dulu kita miliki. Yang pertama itu harus kepunyaan sendiri, terus sudah mencapai 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun belum bisa dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi ini dari kelima syarat-syarat muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Terus yang keempat, harta yang akan dizakatkan. Nah, harta yang akan dizakatkan itu ada 5. Ada 5 macam. Yang pertama itu emas dan atau perak. Yang kedua perniagaan. Yang ketiga peternakan, pertanian, tumbuhan atau kas. Nah, jadi di sini kita akan membahas dari kelima harta ini. Nah, yang pertama kita akan membahas emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Jadi punya sendiri ya, tadi syaratnya punya sendiri, sudah 1 tahun dan nisabnya sudah mencukupi. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau kita punya tabungan emas maupun perak sudah mencukupi nisabnya dan memiliki 1 tahun, itu wajib dizakatkan. Lalu yang kedua itu harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan
Jadi seperti kita memiliki perdagangan baju, lontong maupun lainnya itu kalau sudah memiliki 1 tahun dan mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan ini bisa berupa binatang ternak atau peliharaan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Jadi binatang-binatang ternak yang kita miliki itu misalnya sudah banyak, itu wajib dizakatkan. Nanti ada berapa sapi yang dikeluarkan zakatnya berapa gitu ya. Nanti kita lihat. Lalu ada pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi beda ya dengan yang tadi itu, jika dia dikeluarkan cukup dari 1 tahun dulu baru bisa dikeluarkan. Tapi beda dengan pertanian ini, dia bisa dikeluarkan setiap panen. Jadi misalkan beras, padi ini biasanya panen itu 6 bulan sekali. Kalau jagung itu berapa bulan kan? Nah, gitu. Jadi setiap panen, tidak mesti nunggu harus 1 tahun. Jadi setiap panen aja. Terus yang terakhir itu ada harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta yang terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukan harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Jadi maksudkan di sini, jika kalian misalnya nih nemu harta karun di jalan misalnya gitu, tapi nggak tahu ini siapa, pemilik ini siapa, dan kamu sudah benar-benar nggak ada pemiliknya ya, dan kamu sudah berhak itu punya kamu. Lalu kamu diwajibkan untuk menzakatkan hasil temuan kamu. Kayak harta kamu misalnya nemu duit nih 100 juta. Nah, jadi dari 100 juta itu dizakatkan 20%, berarti kita menzakatkan senilai 20 juta. Begitu ya. Nah, kalau kita menemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum di Indonesia. Jadi itu ada hukumnya di Indonesia. Jadi kita harus mengikuti hukum positif di Indonesia. Nah, yang kelima itu nisab zakat. Jadi nisab zakat ini itu dari harta yang tadi itu pasti ada nisabnya. Yang pertama itu ada emas dan perak. Nisabnya adalah jika dia memiliki emas sebanyak 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram, dan perak dia memiliki 624 gram, maka dari keduanya mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Nah, itu tadi. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Jadi walaupun kamu punya uang, nisabnya itu sama kayak emas dan perak, berarti 2,5%. Lalu yang kedua itu harta perniagaan. Harta perniagaan ini seperti kayak berjualan ya, seperti jual baju, kelontongan dan lainnya. Jadi nisabnya itu senilai dengan emas. Jadi sama harta perniagaan dengan emas perak tadi itu kadar zakatnya 2,5%. Senilai dengan emas
93,6 gram, atau pendapat lain juga mengatakan 85 gram. Lalu yang C, peternakan. Tadi peternakan itu ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, jadi yang pertama itu ada kambing dan domba. Nisabnya itu jika dia sudah memiliki 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya dia harus mengeluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Sedangkan jika dia memiliki 121 sampai 200 ekor kambing atau domba, dia harus mengeluarkan 2 ekor umur 2 tahun. Itu semakin banyak, semakin juga banyak yang dizakatkan. Nih, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Gitu. Jadi kalau dia punya 200, nambah lagi 100, jadi dizakatkan lagi 1 ekor. Lalu sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau ini jika dia memiliki 30 sampai 39, maka yang wajib dizakatkan 1 ekor umur 1 tahun. Lalu dan seterusnya ya, kalau dia punya 40 sampai 59, 1 ekor berumur 2 tahun. Jadi di sini ada nisabnya masing-masing. Jadi setiap bertambahnya 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Misalkan mempunyai sapi, misal sapi itu 30, ditambah 30 lagi, berarti kalian harus menzakatkan 1 ekor lagi. Gitu. Yang terakhir, unta. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya, karena di Indonesia nggak ada unta ya. Selanjutnya itu ada pertanian. Nah, pertanian, ketentuan nisabnya itu jika memiliki 750 kg masak, atau seperti misal padi ya, padi itu 750 gram. Jadi kadar zakatnya itu adalah 10%. Apabila ada tambahan biaya, apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, dan 5% apabila biaya untuk pengairan. Jadi seperti sawah ya, sawah itu kan pasti dikasih air, itu pasti ada biayanya. Jadi kalau untuk tidak ada pengairan, dia dizakatkan 10%, jika dia ada pengairan 5%. Nah, adapun hasil pertanian dan perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lainnya, perhitungan disamakan dengan harta perniagaan. Harta perniagaan itu tadi kayak perdagangan tadi ya. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Emas tadi 2,5%. Dan yang terakhir yaitu zakat temuan. Zakat yang dikeluarkan yaitu 20%. Jadi yang kita keluarkan, yang kita temukan itu dizakatkan 20%. Nah, ada pertanyaan nggak untuk materi zakat mal ini? Belum kita pulang. Ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas? Ada? Nggak ada? Benar ada? Jadi kalau nggak ada yang tanya, nah ibu menanya tapi waktunya sudah habis. Sekarang ibu kasih tugas untuk kalian, buka halaman 77, kerjakan pilihan ganda untuk belajar di rumah ya, untuk belajar di rumah. Baiklah, sekian dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang materi zakat mal. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan bermalas-malasan untuk belajar. Tetap semangat. Dikerjakan apa yang harus dikerjakan. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu minggu depan. Ibu tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin doa dan siap untuk pulang. Siap.